Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Tri Adinata dengan nomor NIM akhir 203. Saya di sini akan mendongeng cerita tentang si Kebayan. Dahulu kala di tanah Pasundan ada seorang laki-laki bernama si Kebayan. Si Kebayan ini adalah seorang laki-laki yang pemalas namun memiliki banyak akal. Si Kebayan memiliki istri bernama Nyai Teyo. Suatu ketika si Kebayan disuruh oleh mertuanya untuk mengambil siput-siput di sawah. Si Kebayan menuruti kemauan si mertuanya, namun dengan cara bermalas-malasan. Tiba di sawah, si Kebayan tidak langsung bergegas untuk mengambil siput-siput di sawah. Ia hanya duduk-duduk di sawah. Lama tidak kembali ke rumah. Mertua si Kebayan menusuk ke sawah. Ia terkejut melihat kelakuan si Kebayan yang hanya duduk-duduk di sawah. Mertua si Kebayan menegur si Kebayan kenapa tidak mengambil siput-siput itu. Berikan alasan yang tidak masuk akal bahwa sawahnya sangat dalam. Ia sangat geram atas alasan yang diberikan oleh si Kebayan. Lalu si Kebayan pun didorong oleh mertuanya. Si Kebayan didorong ke sawah. Ia menyadari bahwa sawahnya sangat dangkal. Ia mengatakan hal itu di depan mertuanya dengan wajah yang senyum-senyum. Kebayan lantas mengambil siput-siput di sawah itu. Yang lain, mertua si Kebayan menyuruh si Kebayan untuk memetik buah nangka. Kebayan pun malas untuk menuruti kemauan si mertuanya. Namun ketika melihat mertuanya yang sedang marah, ia langsung menurutinya. Si Kebayan memetik buah nangka itu, namun sayangnya buah nangka itu jatuh ke dalam sungai. Kebayan tidak mengambil buah nangka itu di sungai. Ia membiarkan buah nangka itu kena arus sungai. Si Kebayan heran mengapa si Kebayan pulang tidak membawa buah itu. Dengan nada yang jengkel, mertua si Kebayan menanyakan kenapa tidak membawa buah nangka itu. Dengan wajah polos, si Kebayan mengatakan bahwa buah itu menyuruh pulang dahulu. Si Kebayan sangat tidak mengerti maksud dari si Kebayan. Kemudian si Kebayan menceritakan bahwa saat memetik buah nangka itu jatuh ke dalam sungai. Buah nangka itu terbawa arus sungai. Ia membiarkan buah nangka itu hanyut di dalam arus sungai. Mertua si Kebayan tidak mempercayai yang diceritakan oleh si Kebayan. Ia mengatakan bahwa si Kebayan hanya malas untuk membawa nangka itu. Dimarahi oleh mertuanya, si Kebayan hanya tertawa-tawa. Pada hari lain, si Kebayan mengajak mertuanya untuk memetik kacang koro. Mereka membawa wadah untuk kacang koro. Beberapa detik memetik kacang koro, si Kebayan bermalas-malasan dan tidak ingin melanjutkan untuk memetik buah kacang koro. Ia malah melanjutkan tidur di dalam karung. Saat terdengar azan zuhur, si mertua Kebayan telah menyelesaikan tugasnya. Keheranan karena tidak melihat si Kebayan. Guru itu, mertua si Kebayan mengira bahwa si Kebayan telah pulang terlebih dahulu. Si Kebayan terpaksa untuk memanggul karung yang di dalam isinya kacang koro. Sampai di rumah, mertua si Kebayan terkejut karena melihat bahwa isi karung itu adalah si Kebayan. Pun marah-marah kepada menantunya itu. Masih jengkel karena peristiwa kacang koro, mertua si Kebayan ingin membalas dendam ke menantunya itu. Kejadian itu, mertua si Kebayan mendiamkan si menantunya itu.
Ia tidak mau berbicara atau bertatap muka. Si Kebayan menyadari bahwa mertuanya sangat membenci ia karena peristiwa menari Karu Kacang Koro. Si Kebayan tidak nyaman karena tidak diajak berbicara oleh mertuanya. Akhirnya si Kebayan mencari cara agar mertuanya tidak membenci dirinya. Dia bertanya kepada istrinya nama asli dari mertuanya. Awalnya istrinya yang bernama Nyai Itiung tidak memberikan kepada si Kebayan nama asli dari mertuanya karena itu disebut dengan pantangan. Kebayan berusaha membujuk istrinya untuk memberitahu nama asli dari mertuanya. Istrinya pun memberitahu nama itu yang bernama King Noletnat. Namun istrinya yang bernama Nyai Itiung berpesan kepada suaminya untuk tidak memberitahu nama tersebut. Kemudian si Kebayan mencari air enau dan mengambilnya yang sangat kental dan diambil kapuknya. Ia membasahi tubuhnya dengan air enau dan menutupinya dengan kapuk. Selanjutnya, si Kebayan menunggu mertuanya untuk mandi. Mertuanya sedang mandi. Si Kebayan memanggil nama mertua itu di atas pohon dengan sebutan Noletnat. Mertua si Kebayan kaget dan mencari sumber dari suara itu. Makin kaget dengan makhluk yang